Shalom pemercaya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya semuanya baik. Ya, Anda hari ini sedang mendengarkan Journey of Christmas bersama dengan Pastor Elroy. Dan saya berharap podcast ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Apa kabar di hari ini? Firman Tuhan dalam Mazmur 121 berkata dengan jelas bahwa dari mana datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua. Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, kemudian ada masa-masa Adventus yang memberikan kita pengharapan dan sukacita nanti sampai menuju puncak perayaan Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sahabat, Journey of Christmas di hari ini masih terambil dari dalam Matius 3 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus untuk podcast hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan untuk menjalani hari ini, karena kami dapat berjalan sendiri. Di tengah-tengah pandemi COVID ini selalu ada sukacita dan pengharapan bagi kami untuk terus melihat Allah yang hidup. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, masa Adventus sampai puncak perayaan Natal nanti. Tolong kami dalam pembacaan podcast hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Matius 3 ayat yang pertama masih menjadi topik kita di hari ini. Pernyataan luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Berita tentang kerajaan surga mungkin sering kita dengar, akan tetapi pernahkah Anda turut memberitakan kerajaan surga itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan sebuah tindakan aktif. Berita tentang kerajaan surga dicetuskan pertama kali oleh Yohanes yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Pernyataan Yohanes ini dicatat oleh ketiga Injil yang kita sebut Injil sinopsis. Kecuali Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis dan penulis Injil Yohanes adalah orang yang berbeda. Siapakah Yohanes Pembaptis? Ia adalah anak dari Sakaria dan Elisabet. Ketidakpercayaan Sakaria terhadap berita kelahiran Yohanes menyebabkan Sakaria bisu. Pembacaannya dapat dilakukan pada bagian Injil sinopsis Lukas 1 ayat 18-21. Setelah Yohanes dewasa, ia mengembara di padang gurun, dan kemudian kelahiran Yohanes di hadapan umum menimbulkan kegemparan dan dibicarakan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tampaknya Yohanes menarik perhatian banyak orang karena beberapa hal. Yang pertama, cara berpakaiannya yang unik, jenis makanan yang disantapnya, pemberitaannya tentang kerajaan surga, dan teguran kerasnya terhadap orang-orang Farisi dan Saduki dengan menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Ajaran Yohanes tentang kerajaan surga merupakan berita baru. Pada waktu itu kehidupan agama masyarakat Yahudi menekan segi lahiriah saja, yaitu hanya mengenalkan status lahiriah sebagai keturunan Abraham. Oleh sebab itu Yohanes mengingatkan mereka bahwa penghakiman Tuhan akan berlaku bagi semua orang yang tidak bertobat tanpa terkecuali. Kita dapat melihat ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dari Matius ini dan membandingkannya dengan Matius 5 ayat yang ke-20 yang berkata bahwa sebab aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berita kerajaan surga sering dianggap angin lalu karena orang Kristen menganggap menjadi warga gereja berarti otomatis masuk kerajaan surga. Padahal masuk kerajaan surga terjadi karena percaya pemberitaan firman dan mengizinkan Tuhan Yesus merubah kehidupannya. Jika Anda tidak bersedia untuk meninggalkan kehidupan rohani yang tidak berbuah, kapak telah tersedia. Tuhan menebang pohon yang tidak akan menghasilkan buah roh. Kita dapat membacanya dalam Galatia pasal ke-5. Kalau kita bertobat, maka buah pertobatan itu ada. Jangan mengaku pengikut Kristus kalau kehidupan Anda tidak mau berubah. Karena itu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari ini menjadi turning point bagi kita di masa-masa pandemi COVID ini. Aku mau berubah dengan mempersilakan roh Allah memperbarui seluruh segi hidupku. Di tengah-tengah masa Adventus, minggu-minggu terakhir menjelang puncak perayaan Natal ini, mari minta Roh Kudus menolong dan mengeroksi hati kita supaya berita pertobatan itu berdampak pada akhir tahun ini dan menjalani tahun depan dengan sebuah berita pertobatan untuk menghasilkan buah pertobatan dan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh kasih, damai sejahtera, sukacita dan pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Limpah rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah turun atas semua kami yang mendengarkan podcast ini. Biarlah
apa yang disampaikan Yohanes ini Tuhan menjadi juga bagi kami bagian untuk bertumbuh terus bertobat dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami di 2021 nanti. Kami bersyukur dalam nama Yesus, dengan demikian kami akan menyerupai Kristus dalam hidup dan perilaku karakter sehari-hari. Terima kasih, tolong kami dengan segala pekerjaan yang kami kerjakan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah sahabat, Journey of Christmas, sampai jumpa dengan Pastor Roy pada hari berikutnya. Kyrie eleison, Immanuel, Maranatha.